Tuh kalian bisa lihat tuh, udah kelihatan ya. Tuh. Begini ceritanya. Mana ya? Itu sudah. Iko aja lah direkam. Tadi tuh kan di atas perahu. Dia terjungkang ke belakang. Jadi dia langsung basah itu ya, basah sampai atas. Memang dia kalau misalnya ke dalam tambak tuh nggak bisa kayaknya cuma satu pasang dia pakai pakaian. Walaupun kita PP pulang pergi tetap harus ada baju cadangan. Soalnya kayak gitu ya orangnya ceroboh. Kenalkan dia wis si ceroboh. Jadi kita kembali lagi ke tempat awal tadi. Karena nanti sore kita akan balik lagi ke Tarakan. Seperti yang saya katakan, karena biasanya antar bibit itu pepeh, pergi pagi pulang siang. Baru kali pertama ini pergi pagi, pulangnya sore. Nggak tahu kenapa. Mam, mau ku bantuin kah, Mam? Kau lihat waktunya aku teriaki, Mam, ku bantuin. Kau lihat karungnya langsung dia letak. Ayo, apa maksudnya coba? Mancing dia aja, langsung karungnya dia simpan. Kan? Oh, bilang ya mamaku, biarlah aku yang video. Dia yang video. Mam, begini aja ya, Mam. Ingat ya, Mam, begini aja. Mama jangan ngomong. Nanti kalau Mama ngomong, nanti lucu. Suara Mama kan letak-letak apa gitu. Nah, di sini saya yang membawa bawaan yang sebelumnya dibawa oleh mama saya. Ini saya membawanya dengan sangat fokus karena kalau jalannya pelan-pelan terasa capek karena perjalanan ini masih jauh. Ya, butuh waktu berapa menit lah buat sampai ke petak 2 ya. Jadi saya fokus membawanya dengan sangat sungguh-sungguh biar cepat sampai. Saya melakukan perjalanan jalan kaki gaya cepat. Jadi mama saya yang akan merekam dari sini sampainya nanti sampai di petak 2. Karena saya sudah berpesan kepada mama saya supaya tidak berbicara atau ngobrol atau bagaimana, karena bahasanya mungkin agak bahasa Melayu atau kebugis-bugisan. Jadi hanya sekedar merekam perjalanan kami dari petak 1 ke petak 2. Ya, sekali-sekali saya memutar kembali video yang direkam oleh mama saya dan saya melihat ternyata kadang-kadang dia mau video keseluruhan. Nah, kalian juga bisa mendengar suara nafas yang keluar dari mulut mama saya karena memang agak melelahkan buat perjalanannya. Jadi kayak kalau kedengeran tuh kayak ngos-ngosan banget ya. Karena jalannya memang agak lumayan nih. Nah, waktu awal video nih kan dari sebelumnya mama saya pegang kamera kan saya juga mau megang kamera dan rasanya tuh sangat ngos-ngosan juga. Jadi kayak nafas tuh. Nah, inilah saya yang memutuskan untuk membawa karungnya karena membawa badan sendiri aja, diri sendiri aja tuh sudah ngos-ngosan, apalagi bawa-bawaan gitu dengan cara jalan kaki tuh yang lumayan jauh. Ya udah, saya aja. Kalau misalnya saya membawa karung bersama dengan kamera yang saya bawa, itu akan sangat terdengar banget ngos-ngosannya. Ini setidaknya saya ini kurang lebih ada jarak 3 meter, 2 meter lah dari kamera, jadi suara ngos-ngosannya nggak terdengar terlalu jelas karena jarak yang lumayan 2 meteran 3 meteran gitu. Padahal tuh kalau seandainya mama saya berada di samping saya, mungkin suara ngos-ngosan saya tuh paling jelas terdengar karena sangat lelah, letih, lesu, pokoknya 3L lah.
Tapi alhamdulillah ya, dengan 3L itu saya tetap bisa melangkah jalan biar cepat sampai. Karena jarak di antara mama saya dan saudara saya di depan itu cukup lumayan berapa meter ya. Sampai aslinya tuh saya di depan bersama dengan saudara saya tuh lagi berbicara sambil jalan supaya nggak terasa biar cepat sampai gitu. Jadi kami lagi berbicara, bercakap-cakap, bahasa, cerita. Cuman karena suaranya nggak sampai ke belakang, jadi ya nggak terdengar oleh kamera itu. Ini kami lagi berbicara, padahal jarak kami tuh mungkin ada sekitar berapa ya, nggak sampai 1 meter itu, cuma berapa senti aja jaraknya. Cuma kami sedang berbicara. Kami memang kalau misalnya lagi di perjalanan, lagi mau apa, pasti saya akan bawa cerita supaya sama-sama nggak terasa. Bayangkan ya bagaimana rasanya itu cerita sambil ngos-ngosannya. Kalian bisa bayangkan lah sendiri bagaimana. Pasti kalian pernah ada di posisi sama seperti saya. Ini saya cerita sama saudara saya ini biar lelah kami, lesu kami, letih kami itu nggak terasa lah kalau sudah sampai di petak 2 itu. Jadi saya tuh berjalan nih ya cerita. Mau cerita ya cerita sembarang. Dari artis kami cerita ya udahlah kan. Dia juga artis-artis kan tak kenal kami kan. Jadi kami cerita aja yang lagi ngetren, yang lagi sering muncul di TikTok ya. Kami cerita. Cuma karena saudara saya orang yang gak updatean, gak terlalu sosmed banget. Bayangkan aja lah IG-nya tuh kosong, TikToknya gak ada. Pokoknya kalau sosmed tuh ya paling IG ada, cuman gak ada uploadan. Cuma ya story-story aja, kegiatannya dia aja. Jadi ya kayak gitulah. Ya walaupun dia gak paham-paham lah apa yang ku cerita, setidaknya dia bilang iya, tidak, ya setidaknya buat ada nada lah, suara lah, biar enak. Ini kalian bisa lihat ya saya nih dari tangan kanan ke tangan kiri, dari jinjing di bawah sampainya junjung ke atas itu rasanya tuh lelah ya. Kalian pasti bertanya, isi karungnya tuh apa? Itu isi buat subur tanaman ke apa ya, pokoknya itu campuran dari tanah, kepala udang yang sudah busuk, dan apa ya, pokoknya itulah isinya. Nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan, ya standar lah, nggak tahu berapa. Kalian bisa lihat lah saya dari, kalau misalnya ringan kan ya bisa lah satu gaya doang gitu aku bawainnya. Ini kan kayaknya sudah berapa gaya aku pakai ya, dari tangan kanan, tangan kiri, jinjing bawah sampai junjung ke atas. Dan saya juga nggak letak beberapa musik atau apa gitu, musik-musik yang bisa buat nggak terlalu sunyi di videonya. Cuma kadang saya memasukkan musik itu kadang di banned sama YouTube atau enggak kadang diklaim, jadi ya udahlah nggak usah pakai musik, natural aja gitu kalau videonya. Ini kalian bisa lihat, ini udah mau sampai. Kalau saya bilang apakah kalian melihat rumah di sana, kalian bisa lihat, saya melihatnya soalnya. Tapi kalau misalnya kalian memang orang yang jarang fokus pada satu titik ya mungkin kalian nggak bisa lihat. Itu ada rumah di sana. Nah itu tujuan akhir kita tuh, itu namanya petak 2 di daerah sana. Ini masuk di tanggul petak 2 di depan nih ya. Jadi saya cuman ajak berbicara kalian karena kebetulan video ini tidak ada suaranya sama sekali. Paling suara ya suara-suara burung, suara-suara hutan di situ mungkin, atau sama suara ngos-ngosannya mama saya. Jadi saya masukkan suara saya juga ini. Kalau suara saya kan saya video memang, saya putar baru saya lihat. Karena saya nggak pasang musik, jadi ya saya pakai suara saya biar kalian yang menonton video, kalian melihatnya tuh kayak nggak bosan. Maksudnya suntuk kok, nggak ada sesuatu yang bisa didengar gitu. Jadi saya memasukkan suara saya dan juga berbicara dengan kalian yang sedang melihat video saya
Nah, ini sudah mulai dekat dan kalian bisa betul-betul melihat rumah di petak 2 itu ada di ujung sana. Akhirnya berapa menit nih ya? Sudah sekitar 10 menit lebih. Wih, perjalanannya sungguh sangat 3L. Wih, kalian bisa melihatnya kan, bagaimana model tanggul ini kan, tanggulnya belok-belok. Ini tanggulnya gimana sih? Oh, ini gara-gara air dalam tambak tuh terlalu banyak sehingga tanggulnya kelihatan rendah, pendek. Nah, yes. Di sini mulai berpencar cari jalannya masing-masing ya. Dia mulai turun ke bawah karena kalau yang di bawah itu kurang kayu, kurang kayak yang beginian nih, kayu-kayu yang terhambur. Saya lebih memilih untuk masih berjalan di tengah-tengah tanggul. Dan saya melihat posisi mama saya ini berada, kayaknya dia enggak di tengah deh nih. Dia kayaknya ada di samping kanan. Ini kami mulai berjarak ya. Itu kami masih bercerita tuh, saya ingat masih bercerita. Pokoknya dari awal kami jalan sampainya dari petak 1 ke petak 2 itu kami cerita terus tuh. Entah lupa sudah ceritain apa. Cerita dari ujung ke ujung kayaknya tuh. Soalnya yang lebih banyak berbicara, lebih banyak ngomong ya tetap saya. Karena karakter saudara saya itu beda banget sama saya. Melalui jenis apapun itu sangat berbeda. Dari selera makanan, minuman, hobi, semuanya berbeda. Ya cuma ya gitulah namanya saudara yang gak selalu bisa ada samanya. Tapi kalau dilihat orang sih sekali atau sekilas gitu, kami kayak oh saudara nih, kayak agak mirip katanya. Lah ini mama saya videoin apa ini? Mungkin dia menunjukkan tuh ada kelapa sawit sana tuh. Kalian bisa lihat nggak di sana? Nah itu di sana di ujung tuh kelapa sawit, bro. Kalau kalian bisa melihatnya dengan jelas. Jadi di ujung sana, sampainya ujung sana banget sampai Apollo sana itu adalah perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau misalnya mau ke tambak ini, dia enak aja soalnya ada kebun kelapa sawit di sana. Bisa nebeng darinya Juwata bisa ke Apollo di daerah mereka. Itu hanya sewa speed. Bayarnya tuh insya Allah ya kalau nggak salah. Kalau nggak 77.000 kalau nggak salah. Karena saya nggak pernah menyewa speed buat masuk ke sini. Yang lebih sering tuh orang tua saya. Sedangkan saya dan saudara-saudari saya tuh jarang. Bukan lagi jarang, kayaknya nggak sering. Paling masuk kalau misalnya saya lagi nggak ada kegiatan dan saudara saya juga yang satu nggak ada kegiatan baru kami bisa masuk. Nah di sini kami nggak bisa ngatakan kami konflik karena ada bungsu yang nggak bisa datang karena kegiatan kuliahnya yang sangat padat. Dia sangat susah buat ngumpul bareng kami karena tugas kuliahnya yang mungkin banyak sehingga dia nggak bisa sempat buat ikut. Apalagi kami perginya pagi dan pulangnya sore, sedangkan dia memiliki kegiatan di siang hari juga. Dan biasa dia memiliki kegiatan siang sampingnya malam. Itu pokoknya saudara saya yang paling sibuk banget. Beda kalau saya tuh waktu luangnya banyak banget, banyak sekali. Jadi kalau orang ngajak ayo jalan, yuk kui. Jadi kalau teman-teman saya ngajak saya jalan, saya tuh jarang nolak, kui terus aja aku. Yes. Nah ini sudah sampai kita di petak 2 dan video ini akan berakhir. Selanjutnya part 7.